Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Ahmad Yani yang dimuliakan oleh Allah, mari bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia, rahmat dan hidayah Allah. Pada pagi hari ini kita memiliki dan mendapatkan keleluasaan hati, waktu, pikiran untuk menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah yang kemudian kita ikuti atau kita lanjutkan dengan kajian Ahad pagi. Mudah-mudahan langkah kita bersama ini mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dari itu dicatat sebagai amal kebajikan yang akan memperberat amalan kita di hari akhirat nanti. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan kita, panutan kita yang seluruh dimensi kehidupannya kita teladani. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan untuk senantiasa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus takwir Masjid Ahmad Yani yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk pertama silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim pada pagi hari ini kita juga banyak mendapatkan keberkahan. Yang lebih penting lagi adalah tidak hanya silaturahim atau silaturahmi, tapi juga ada yang disebut dengan istilah silatul fikri. Silatul fikri bisa kita artikan secara luas sebagai sambung pikir. Jadi silaturahim atau silaturahmi itu sambung rasa, maka kita juga pada pagi hari ini menyambung pemikiran atau menyambung ilmu dengan bersama-sama mengkaji dimensi-dimensi ajaran Islam sebagai agama yang kita yakini membawa kepada keselamatan. Hadirin hadirat jamaah Masjid Ahmad Yani yang dimuliakan oleh Allah, saya mengajukan sebuah tema ketika Pak Zaini menghubungi saya, yang tema itu sebenarnya saya ambil kemudian saya modifikasi untuk kepentingan kajian kita pada pagi hari ini, yang saya ambil dari sebuah kitab yang ditulis oleh Dr. Roghib Assirjani. Bagi Bapak Ibu, teman-teman, hadirin sekalian yang akrab dengan kajian-kajian sejarah dan peradaban Islam, tentu tidak asing dengan nama itu. Karena buku-buku Dr. Roghib Assirjani ini telah sangat luas diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan rata-rata buku-buku yang ditulis oleh beliau sangat inspiratif karena mengungkapkan hal-hal yang barangkali di
sumber-sumber lain tidak dengan mudah bisa kita temukan. Adapun buku yang saya kutip itu dan kemudian saya bawa, karena mungkin nanti akan lebih mudah ketika saya sedikit banyak membaca paragraf-paragraf dari yang beliau tulis itu untuk memandu tema yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Yang saya bawa ini berjudul Al-Ilmu wa Bina'ul Umam, yang kalau kita terjemahkan secara sederhana atau umum maknanya adalah ilmu dan pembangunan bangsa-bangsa. Al-Umam di sini maknanya merupakan bentuk jamak dari ummatun. Ummatun atau ummah, satu umat atau satu bangsa. Meskipun kalau kita kaji tafsir, tentu makna ummah itu sangat luas dan para mufassir masing-masing memiliki pandangan tersendiri. Tetapi secara umum, mari kita artikan umat dalam konteks buku ini adalah bangsa. Karena jamaknya adalah al-umam. Al-umam itu berarti bangsa-bangsa. Maka kalau kita mengenal organisasi dunia yang bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam bahasa Inggris disebut dengan United Nations, bahasa Arabnya adalah Al-Umamul Muttahidah, bangsa-bangsa yang bersatu. Nah, buku ini pada dasarnya bercerita tentang peran ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban di setiap bangsa. Hampir tidak ada bangsa di dunia ini yang tidak menggunakan ilmu pengetahuan dalam membangun peradabannya. Nah, cuma untuk kepentingan pagi hari ini, topik yang saya ajukan ke Pak Zain itu adalah al-ilmu wa bina'ul ummah. Maksud yang ingin saya capai adalah kita ingin berbicara umat Islam dalam konteks yang lebih khusus lagi, yaitu di Indonesia. Nah, karena membangun peradaban atau membangun ilmu pengetahuan itu tidak bisa dilepaskan dari aktivitas membaca, maka nanti paragraf-paragraf yang akan saya baca dari kitab Al-Ilmu wa Bina'ul Umam karya Dr. Rohib Asirjani ini berbicara tentang bagaimana doktrin membaca itu ditekankan dalam Islam dan bagaimana Al-Quran maupun hadis membicarakannya secara sangat serius. Nah, untuk memulainya saya ingin mengutip sebuah data, para hadirin sekalian, karena kita sering mendengar bahwa dalam peradaban atau pergaulan dunia luas hari ini, umat Islam sering dianggap berada pada tingkat peradaban yang tidak sama dengan yang dulu pernah dicapai ketika zaman kejayaan Islam. Salah satunya diukur dengan tradisi membaca atau tingkat membaca, atau ada juga yang menyebutnya dengan tingkat literasi. Nah, nanti di teks yang saya bacakan ini nanti ada satu prinsip yang sangat menarik, bahwa umat Islam dalam hal membangun peradaban dan ilmu pengetahuannya itu mendasarkan diri bukan pada dzon, bukan pada prasangka, atau dalam bahasa kehidupan sehari-hari barangkali bisa kita terjemahkan mendasarkan sesuatu bukan pada kira-kira, nah, itu, tapi pada al-yakin. Nah, karena kita ingin mengamalkan prinsip di dalam ilmu pengetahuan Islam itu adalah tidak mendasarkan diri pada dzon, maka mungkin kita perlu ngecek juga data-data tentang bagaimana situasi yang hari ini berlangsung, khususnya berkaitan dengan tradisi membaca. Nah, saya ingin mengutip sebuah data dari NOP World Culture Index ya, yang melakukan survei terhadap 30 negara di dunia untuk mengetahui jumlah rata-rata jam yang digunakan oleh penduduk negara tersebut untuk membaca dalam seminggu itu berapa. Yang menarik adalah beberapa tahun yang lalu ada survei tentang
tingkat membaca oleh lembaga yang lain yang menyebut dari 62 negara yang disurvei, Indonesia berada pada level 61. Berarti ranking 2 dari bawah. Tapi itu kan data ya. Kita cari data yang lain ternyata gambarnya sedikit berbeda. Nah, itu tadi maksudnya barangkali kita perlu mengamalkan, bukan barangkali ya, tapi perlu sangat mengamalkan al-yakin di dalam membangun persepsi. Nah, salah satu cara untuk membangun persepsi di atas dasar al-yakin itu ya dengan melihat kepada data. Nah, data dari NOP World Culture Index itu menyebutkan 30 negara yang disurvei dalam hal tingkat jumlah jam yang digunakan oleh para penduduknya untuk membaca dalam seminggu itu, nomor 1 adalah India. Ternyata India. Karena di situ disebutkan India, rata-rata penduduk India menghabiskan waktu 10 jam 42 menit dalam seminggu untuk membaca. Ini luar biasa ya. Dan mungkin data ini jarang kita peroleh. Kemudian Indonesia berada di nomor 17. Dari 30 nomor 17. Berarti ini juga tidak sangat baik, tapi juga tidak sangat buruk. Nah, itu kira-kira. Jadi gambarnya ada di tengah-tengah. Berapa penduduk Indonesia menghabiskan waktu rata-rata 6 jam, persis 6 jam dalam seminggu untuk membaca. Bagaimana kalau gambar ini kita perluas dengan negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim? Katakanlah seperti Mesir dan Saudi. Dalam survei atau indeks tadi itu, ternyata Mesir berada pada ranking atau urutan nomor 5. Bagus sekali. Yang menghabiskan, penduduknya menghabiskan waktu rata-rata 7 jam 30 menit dalam seminggu untuk membaca. Kemudian Saudi Arabia berada pada urutan 11 ya, 11. Dan penduduknya rata-rata menghabiskan waktu 6 jam 48 menit untuk membaca dalam seminggu. Nah, kita cukupkan data ini dengan contoh 3 negara Muslim, dalam arti negara yang penduduk mayoritasnya adalah Muslim, yaitu Indonesia, Mesir, dan Saudi. Indonesia berada pada level 17 dari 30 negara yang disurvei. Saudi Arabia berada pada level 11 dari 30 negara yang disurvei. Sementara di antara negara-negara Muslim yang masuk ke dalam survei itu, Mesir adalah yang tertinggi dengan waktu 7 jam 30 menit per minggu untuk membaca, berada pada level 5. Nah, ini gambar yang menarik ya, karena selama ini data-data yang lain mengungkapkan bahwa negara-negara Muslim tidak memiliki tradisi ilmiah yang baik, tidak memiliki tradisi membaca yang baik. Nah, bagaimana sebenarnya posisi membaca itu dalam ilmu pengetahuan? Saya ingin kutipkan ya. Ini dalam kitab ini Al-Faslus Tsani. Jadi bab kedua berbicara tentang anwa'ul ulum, macam-macam ilmu. Nah, ini juga menarik kitab ini karena membeberkan satu fakta bahwa tidak boleh membeda-bedakan ilmu pengetahuan. Karena semuanya berasal dari Allah gitu. Nah, kalau saya baca dulu sebagai permulaan, ja'at kalimatul ilmi fi kitabillah wa fi sunnati rasulihil karim mutlaqatan. Jadi menurut Roghib As-Sirjani, ja'a kalimatul ilmi. Kalimat ya, kalau ini karena bahasa Indonesia, kalimat itu kan kalimat kumpulan kata-kata gitu ya. Sehingga kita kadang-kadang agak lupa bahwa kalimatun dalam bahasa Arab itu artinya kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia dalam arti kumpulan kata-kata itu kan jumlatun. Ja'at kalimatul ilmi fi kitabillahi azza wa jalla wa fi sunnati rasulihil karim sallallahu alaihi wasallam mutlaqatan. Bahwa kata-kata ilmu itu muncul
atau hadir dalam firman Allah maupun dalam sunnah Rasul itu bersifat mutlak gitu. Apa yang disebut dengan ilmu? Fahiya tasmilu kulla ilmin nafi'in. Jadi yang disebut dengan ilmu itu menurut Raghib Ashirjani di dalam kitab ini adalah kullu ilmin nafi'in. Setiap ilmu yang bermanfaat itulah yang disebut dengan ilmu. Kemudian yahdafu ila khairnya wa imaratil ard. Jadi ilmu pengetahuan itu mesti memiliki sifat bermanfaat, kemudian bertujuan ila khairid dunya, untuk perbaikan kehidupan di dunia. Maka kalau kita sekarang hidup dalam teknologi, itu sesungguhnya lahir dari ilmu, kemudian digandeng jadi ilmu dan iptek, ilmu pengetahuan dari teknologi. Tapi kalau dalam kajian peradaban, ilmu seringkali dibedakan dari teknologi. Seperti halnya ilmu dan peradaban. Teknologi itu adalah hasil dari ilmu, peradaban adalah juga wujud fisik dari ilmu. Bangunan masjid ini bangunannya adalah peradaban, hasil peradaban. Tetapi ilmu ukur yang digunakan, arsitektur yang digunakan, ilmu arsitektur yang digunakan itu disebut dengan ilmu. Karena itu ila khairid dunya wa imaratil ard. Kebaikan dunia dan imarah, jadi menegakkan kehidupan di dunia. Kemudian juga yang penting lagi adalah wa kullu ilmin yahdafu ila solahinas. Dan setiap ilmu pengetahuan itu bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia. Kemudian amal ulumus syariah. Jadi kalau dibawa lagi kepada yang lebih khusus yang disebut dengan ilmu syariah. Amal ulumus syar'iyyatu, adapun yang disebut dengan ilmu-ilmu syariah itu adalah fahiyal ulumul lati yu'rafu bihallahu wa yu'rafu biha kaifa takunul ibadatu as-sahihatu. Jadi yang disebut dengan ilmu syariah itu adalah ilmu-ilmu yang dengannya kita bisa ma'rifatullah, yu'rafu bihallah. Yu'rafu diketahui dengannya Allahu Allah, wa yu'rafu biha kaifa takunul ibadatu sahihah. Yang dengannya kita mengetahui mana-mana bahwa ibadah itu sahih. Sahih bermakna benar dan baik. Gitu. Maka yang disebut dengan ilmu syariah itu lebih jauh adalah wa yasmilu dzalika kullal ulumi al muta'alliqati bi dirasatid din wa fiqhi syariati. Maka yang disebut dengan ilmu syariah itu mengandung apa saja? Kullul ulumi muta'alliqah bi dirasatid din. Maka ilmu apapun yang berkaitan dengan studi atau dirasah agama, mempelajari agama dan fikih syariah, tata cara menjalankan syariah, itulah yang disebut dengan ulumus syariah. Jadi di sini Dr. Raghib Ashirjani bercerita tentang bahwa ilmu itu kalimat atau istilah yang kehadirannya di dalam firman Allah maupun sunnah nabawi itu bersifat mutlak karena saking pentingnya. Tapi juga kemudian membedakan, ada yang disebut dengan al-ulum asy-syar'iyyah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariah. Lalu yang kedua beliau juga menyebut al-ulum al-hayatiyah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan persoalan keduniaan. Nah, apa yang disebut dengan al-ulum asy-syar'iyyah itu? Fahiyal ulumu al-nafi'atu allati yahtaju ilaiha al-insanu liyusliha biha hayatahu. Jadi yang disebut dengan ilmu-ilmu keduniaan itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dibutuhkan oleh manusia untuk memperbaiki kehidupannya.
Nah, jadi beginilah kalau kita lihat. Kemudian yang ingin saya kutip lagi itu adalah berkaitan dengan bagaimana sebenarnya Islam memandang ilmu. Nah, gitu. Yang sangat menarik adalah di sini disebutkan ini pada halaman 8 ya, di awal-awal Raghib As-Sirjani menulis laqad kanatil haqiqatul ula allati dhaharat fil ardi inda nuzuli Jibril li awwali marratin ala Rasulillah anna hadzal din al-jadid al-islamu dinun yaqumu alal ilmi wa yarfudu ad-dhalalati wal awhama jumlatan tafsilan. Jadi menurut Raghib As-Sirjani adalah yang menarik dengan hakikat agama. Jadi beliau menyebut di sini anna hadzal din al-jadid al-islam. Bahwa yang ditegakkan oleh agama baru yang bernama Islam itu, kenapa disebut dengan ad-din al-jadid? Ini konteksnya adalah ketika pada zaman itu Islam baru datang, baru datang. Sementara saat kedatangan Islam itu tidak hanya dalam kitab ini, dalam kitab-kitab yang lain, misalnya saya kutip Manaul Qattan dalam Tarikh Tasri' al-Islami, dia menyebutkan ketika bahasa beliau itu halatul alam qoblal bi'tsati, kondisi dunia sebelum al-bi'tsah itu an-nubuwah, jadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Lalu beliau menyebutkan dalam kitab At-Tarikh Tasri' al-Islami tadi itu bahwa ada dua peradaban besar yang menguasai dunia pada saat itu, yaitu Ar-Rum fil Gharbi, jadi Romawi di sisi barat, kemudian Persia di sebelah timur. Kalau kita baca kitab yang lain, misalnya Fajrul Islam tentang sejarah munculnya Islam sebagai agama dan sekaligus sebagai peradaban yang ditulis oleh Profesor Ahmad Amin, itu juga demikian. Lalu digambarkan tentang kondisi masyarakat Arab pada zaman itu, yang secara umum dibagi menjadi ada Arab Selatan dan Arab Utara, dan bagaimana peradaban pada zaman itu berkembang di dunia Arab. Nah, Ahmad Amin menulis kitab sangat panjang tentang sejarah Islam yang judulnya itu sangat puitik dan simbolik. Kenapa saya sebut demikian? Karena mengibaratkan sejarah Islam sepanjang dunia ini, sepanjang dari lahirnya Islam sampai dengan hari ini, paling tidak sampai dengan masa kehidupan Ahmad Amin ketika menulis buku itu, ketika menulis kitab tersebut, adalah mengibaratkannya seperti matahari. Seri pertama itu berjudul Fajrul Islam. Li'anna tola'al islamu kal fajri, karena Islam itu terbit mula-mula seperti fajar yang dari ufuk timur. Kemudian setelah Fajrul Islam disusul oleh seri berikutnya, judulnya adalah Duhal Islam. Nah, jadi setelah fajar kemudian duha. Lalu disusul dengan seri berikutnya yang jilidnya lebih banyak lagi, mungkin karena itu masa kematangan. Dan kalau kita belajar peradaban Islam lagi itu ada yang disebut dengan para penulis Barat menyebutnya dengan Golden Age, masa keemasan, Al-Ashr Ad-Dhahabi, masa keemasan peradaban Islam itu oleh Ahmad Amin disebut dengan Zuhrul Islam. Zuhur itu kan puncaknya hari. Nah, gitu. Kemudian ada Ashrul Islam. Jadi beliau mengibaratkan itu karena Ashrul Islam itu masa ketika Islam mengalami berbagai macam persoalan internal, politik, kemudian berpengaruh kepada peradaban. Maka Raghib As-Sirjani menyebut anna hadzal din al-jadid al-Islam dinun yaqumu alal ilmi, bahwa agama baru yang bernama Islam itu adalah agama yang dibangun di atas ilmu pengetahuan, atau fondasinya adalah ilmu pengetahuan, ilmu gitu. Yaqumu alal ilmi,
Jadi berdiri di atas ilmu pengetahuan. Wa yarfudu ad-dhalalati, dan menolak segala macam ad-dhalalah, kesesatan ya. Wal auham, dan keraguan-raguan, jumlatan, tafsiriyatan, oleh beberapa alasan yang disebutkan beliau. Nah, karena itu menurut beliau faqad nazalal wahyu awwala ma nazala bi khamsi ayatin tatahaddatsu haula qadiyatin wahidatin takriban. Dan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah bi khamsi ayatin, dengan 5 ayat ya. 5 ayat. Tatahaddatsu haula qadiyatin wahidatin takriban. Kira-kira hanya berbicara tentang satu kewajiban. Qadiyah, satu keniscayaan. Wahia qadiyatul ilmi, dan satu kewajiban atau satu persoalan itu, qadaya itu ada banyak kitab ya yang ditulis oleh para ulama zaman sekarang. Misalnya qadaya al-fiqih al-islam, berarti persoalan-persoalan. Qadiyatun itu isu, kira-kira begitu. Pada satu isu sentral kira-kira, yaitu qadiyatul ilmi, yang berkaitan dengan persoalan ilmu pengetahuan. Jadi tadi ayat yang sudah kita semuanya mengetahui, karena itu merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian dikatakan wahadan nuzulul awwalu bihadal kaifiyati ajibun. Luar biasa. Menurut Raghib As-Sijani adalah, dan turunnya ayat atau surat yang awal ini dengan cara atau dengan metode atau kaifiyah yang seperti ini, ajibun, luar biasa menakjubkan. Dalam bahasa orang pergaulan anak muda sekarang berarti wonderful. Jadi wonderful. Ini wonderful. Allah menurunkan surat pertama dengan 5 ayat pertamanya itu wonderful. Yang dalam bahasa Raghib As-Sijani disebut dengan ajib. Kenapa ajib? Min iddata wujuhin, oleh beberapa sebab. Atau wondernya itu gitu. Kita kan sering mendengar ada the 7 atau the 11 wonder of God dan seterusnya. Jadi keajaibannya itu di mana? Ada Borobudur itu one of the world's wonder misalnya begitu. Nah, ini juga disebut begitu. Turunnya surat pertama itu oleh Raghib As-Sijani disebut sebagai wonder. Itu keajaiban yang luar biasa. Oleh karena beberapa sebab. Pertama adalah kata beliau, fahuwa ajibun li'annallaha qad ikhtara mawdu'an muayyanan min alafil mawadi'i allati yatadammanuhal Qur'anul Karim wa bada'a bihi. Jadi ajib, wonderful, ini ajaib karena li'annallaha qad ikhtara mawdu'an muayyanan, karena Allah telah memilih satu maudhu', satu topik yang muayyanan. Muayyanan itu apa ya? Bahasa umumnya terbatas tapi yang spesifik. Ya, kira-kira gitu. Topiknya itu spesifik. Dari mana bisa dikatakan spesifik? Minal alafil mawadi'i, dari ribuan topik. Ya, dari ribuan topik allati yatadammanuhal Qur'anul Karim, yang Quran memuatnya. Topik-topik yang terkandung di dalam Al-Quran itu alafun, ribuan. Tapi qad ikhtarallahu mawdu'an muayyanan. Allah memilih satu topik yang sangat spesifik. Wa bada'a bihi, dan memulai Quran itu dengan topik spesifik itu. Ma'anna rasulu
Meskipun ma'anna rasulah, meskipun Rasul Nabi Muhammad alladzi yutanazzalu bihi alaihil Quran ummiyun. Betapapun Nabi Muhammad yang menerima Quran itu ummiyun. Kalau kita membahas tafsir ya, pandangan tentang ummi itu juga panjang dan lebar. Masing-masing mufassir itu punya pandangan tersendiri tentang hakikat keummian Nabi Muhammad. Tapi tentu tidak tempatnya kita membicarakan itu. Kita ikuti saja dulu pandangan-pandangan Roghib Asirjani. Yang beliau menyatakan al-ummiyu itu apa? Ummiyun itu adalah menurut Roghib Asirjani la yaqra'u wa la yaktubu. Tidak membaca dan tidak menulis. Kalau kita bawa lagi ke dalam kita bandingkan dengan kitab-kitab yang lain ya, misalnya tadi tentang sejarah Islam, Fajrul Islam. Fajrul Islam itu jilid pertama membahas tentang halatul Arab. Jadi disebut dengan masyarakat Arab itu siapa? Disebutkan keturunan siapa? Itu disebutkan dengan sangat detail oleh Ahmad Amin. Wilayahnya di mana? Kemudian peradabannya bagaimana? Nah, di situ memang dibedakan antara al-Arab, as-Shimal, kemudian al-Janub dan as-Shimal. Yang selatan dan yang utara. Selatan itu Yaman. Itu peradabannya sudah tinggi. Nah, gitu. Peradabannya pada zaman itu ya, pada zaman ketika Islam sebelum kedatangan Islam, itu peradaban Arab yang tinggi itu di Janub, di selatan. Sementara di Simal, di utara, peradabannya ditandai dengan al-hifz, penghafalan. Kalau dalam bahasa tadi Dr. Mana Khalil Al-Qattan itu, karena orang Arab itu memiliki yang disebut dengan daya tangkap dan daya ingat yang tinggi, yang dalam bahasa Mana Khattan itu disebut dengan al-khalisah. Jadi penghafalannya itu murni. Nah, gitu. Sehingga salah satu poin yang sering disebutkan oleh para mufassir, limadza kana nabiyul ummi, gitu. Kenapa Nabi Muhammad dan mungkin juga masyarakatnya secara umum disebut dengan ummi? Dan lagi-lagi tadi kalau kita mengutip Mana Khalil Al-Qattan itu dia menyebutkan wa kanal ummiyatu mutafassiyatan. Pada zaman sebelum Islam itu ummiyatu mutafassiyatan. Bahwa pada zaman itu al-ummiyah itu, kalau ummi itu tidak baca tulis, berarti al-ummiyah itu maknanya illiterasi. Illiterasi itu oleh penafsir yang lain dianggap bukan tidak tahu membaca menulis gitu ya. Karena mereka punya peradaban sastra al-balaghah yang tinggi tapi menghafal. Nah, gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian la yaqra' wa la yaktub. La yaqra'u wa la yaktubu, tidak membaca dan tidak menulis gitu. Fa kana wadihan anna hadzal mawdu'ul awwalu huwa miftahu fahmi hadzal din. Nah, penting sekali karena menurut Roghib Asirjani fakana maka wadihan maka jelaslah anna hadzal mawdu'a, bahwa topik ini itu, topik membaca tadi itu al-awwal anna hadzal mawdu' al-awwala, mawdu' atau topik awal ini adalah miftahu fahmi hadzal din, kunci untuk memahami agama ini. Nah, jadi dahsyat ya. Karena itu oleh Roghib Asirjani disebut dengan ajib ya. Oke. Wa miftahu fahmi hadzal dunya, dan ini juga topik ini juga merupakan miftah, kunci untuk memahami dunia ini. Wa fahmul akhirah, tetapi juga memahami kehidupan akhirat. Allati sayub baru alaiha an-nasu ajmaun, yang akan dihadapi oleh seluruh manusia tanpa terkecuali. Itu yang pertama, makna ajib yang disampaikan oleh Roghib Asirjani itu adalah karena Allah ternyata memilih topik yang sangat spesifik
untuk memulai Quran di antara ribuan topik yang terkandung di dalam Al-Quran, yaitu membaca. Summa huwa ajibun li'annahu nazala yatahaddatsu an qadiyatin ma ihtamma biha al-arabu katsiran. Jadi ajib li'anna nazala yatahaddatsu an qadiyatin. Quran pada surat tentang Iqra tadi itu, membaca tadi itu, turun membicarakan yatahaddatsu an qadiyatin, membicarakan tentang satu isu, ya, an qadiyatun ma ihtamma biha al-arabu katsiran. Ihtamma itu memperhatikan, itu fi'il madhi. Kalau fi'il madhi di depannya ada ma, itu bermakna nafiyah, artinya tidak. Itu. Kalau tadi itu kan la yaqra, tidak membaca, la yaktub, tidak menulis. Kenapa pakai la? Karena fi'lul mudhari. Kalau fi'il mudhari itu cara menafikannya, itu bentuk negatifnya adalah dengan la. Tapi para ahli nahwu juga menyebut kalau fi'il madhi itu artinya sesuatu yang telah terjadi, masa lampau, itu menggunakan ma. Maka ma ihtamma, tidak memperhatikan atau mengabaikan, ya, mengabaikan biha, yang diabaikannya itu ya. Al-arabu katsiran. Jadi tradisi membaca itu diabaikan oleh masyarakat Arab. Nah, berarti ini tafsir lagi. Tafsir tentang al-ummiyu, al-ummiyah itu tadi itu, tentang iliterasi atau tentang tidak ummi, itu maknanya apa? Roghib Asrijani membawa kita ke dalam pandangan historis atau sejarah, yaitu ma ihtamma biha al-arabu katsiran fi hadhihi al-auna. Nah, jadi balkanat al-khurafatu wal abatilu hiyallati tahkumu khayatahum min auliha ila akhiriha. Jadi membaca atau ilmu pengetahuan itu terabaikan pada zaman itulah yang disebut dengan al-jahiliyah. Maka kalau Bapak Ibu hadirin sekalian, misalnya di samping membaca teks-teks Arab seperti ini, membaca teks-teks Inggris, biasanya zaman atau era atau periode jahiliyah itu dalam bahasa Inggris disebutkan dengan the age of ignorance. Ignore itu kan mengabaikan. Ignorance itu sederhananya pengabaian. Nah, ternyata pengabaian itu disebut oleh Roghib Asrijani di sini adalah karena khurafat ya. Jadi apa? Khurafat. Klenik begitu, kepercayaan. Kalau sejarah yang lebih dalam lagi tentang kira-kira sebelum Islam itu masyarakat Arab menganut agama apa? Dalam studi agama-agama ada yang disebut dengan agama paganisme. Nah, dalam bahasa yang lain al-khurafat itu adalah kepercayaan kepada paganisme itu. Al-abatil, praktek-praktek kebatilan. Apa yang dirujuk sebagai al-abatil? Mithluha. Contohnya adalah yang disebut dengan ayyamul Arab. Ayyamul Arab itu adalah peperangan yang terjadi di antara suku-suku di kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu, yang hanya disebabkan oleh persoalan sepele. Misalnya unta satu kaum melewati batas wilayah yang dihuni oleh kaum tertentu, maka itu bisa menjadi sebab peperangan bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun yang disebut dengan al-ayyamul Arab. Tapi mereka bersepakat, oke, kita kali ini gencatan-senjata perangnya kita lanjutkan bulan depan. Itu ayyamul Arab. Itu minal abatil yang disebutkan di sini. Juga tentang bagaimana penghargaan kepada kemanusiaan itu didasarkan kepada prestis dan bukan prestasi. Nah, itu ya. Al-abatil allati tahkumu hayatahum, yang menghukumi atau yang menjadi hukum kehidupan mereka itu adalah dua hal tadi itu, al-khurafat wal abatil. Kapan? Min awwaliha ila akhiriha, dari awal sampai akhir. Fakanu yaftaqarruna ilal ilmi fi kullil majallat.
mengabaikan ilmu di segala bidang. Illa fi majalil balaghah wa syi'r. Nah, tadi saya sebutkan di awal bahwa peradaban Arab terbagi dua, al-Arab al-Janub dan al-Arab as-Simal. Yang Simal itu mereka memperhatikan banyak, ada dua hal menurut Roghib As-Sirjani itu adalah fakanu yaftaqarruna ilal ilmi. Mereka tidak begitu ambil peduli dengan ilmu. Fi kullil majalat, hampir di semua bidang. Illa fi majalil balaghati wasyi'r, kecuali di bidang balaghah dan syair. Maka kalau kita baca misalnya rahasia di balik ayat-ayat makkiyah misalnya, itu kan puitik, al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Ini sebenarnya pendek-pendek tapi puitik. Itu dalam pandangan sebagian mufassir adalah karena memang turun dalam satu masyarakat yang begitu canggih dalam ilmu balaghah, sastra dan syair. Jadi sastranya itu luar biasa. Maka karena hadir di sebuah masyarakat yang tingkat sastranya tinggi, ya harus pakai bahasa sastrawi. Nah, gitu kira-kira. Maka di sini disebutkan ilal balaghah wa syi'r, kecuali balaghah dan syair. Sehingga misalnya kalau saya dulu sangat terpesona dengan penjelasan seorang dosen ketika kuliah bahasa Arab S1 di UMM itu, ketika beliau menjelaskan tentang makna qasidah itu, Tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Beliau mengatakan kata-kata atau istilah thaniyatul wada itu tidak bisa difahami kalau tidak menggunakan istilah balaghah. Thaniyatul wada itu sulit difahami gitu. Lalu beliau menjelaskan Thaniyatul wada itu artinya adalah ya kira-kira gunung gitu ya. Kemudian jalannya berkelok-kelok seperti kita kalau dari Malang menuju Jombang itu ada dari tujuan itu kelok-kelok. Beliau menggambarkan itu kan ada gunung-gunung yang kelihatan. Nah, Tola al-Badru, Nabi Muhammad itu diibaratkan sebagai al-Badr, sebagai bulan yang tola'ah muncul di sela-sela pegunungan dengan jalan yang berkelok-kelok itu. Jadi Thaniyatul wada itu bahasa sastra yang sangat tinggi gitu. Dan itu kan di awal-awal Islam. Nah gitu. Illa syi'r ilal balaghah wa syi'r fakana hadha huwal maidan alladhi tafuqu fihi al-arabu wa bara'u. Inilah bidang yang digemari dan yang orang Arab pada zaman pra-Islam itu sangat ahli di dalamnya. Walidzalika nazalal Quran, karena itulah Quran itu turun, wa huwal a'jab, sekali lagi turun dengan membawa keajaiban-keajaiban tadi itu, dengan membawa perintah membaca. Nah, gitu. Oke. Satu lagi, tsumma huwa ajibun aidan li'annahu ikhtara. Jadi itu ajib juga gitu. Ajib yang ketiga itu maknanya adalah li'anna Allah ikhtara wasilatan minal wasaili ta'allum. Allah memilih wasilatan itu. Wasilah itu apa? Media. Wasail itu media. Wasaili ta'allum itu berarti kalau dalam bahasa modern adalah media pembelajaran. Wasailul ittisal itu media komunikasi atau media transportasi juga mungkin ya. Jadi Allah memilih wasilatun, satu wasilah, satu media min wasaili ta'allumi, dari aneka ragam media pembelajaran. Nah gitu. Kalau pakai bahasa orang modern, wasaili ta'allum itu media pembelajaran. Tapi laisa ta'allum faqat, tapi juga laisa dirasah faqat, tapi ta'allum gitu. Yaitu dari banyak sekali wasilah itu adalah wahyal qiraah, yakni membaca. Wahyal qiraatu lakinnaha walasaka arsahu min ghairiha, dan tidak diragukan lagi arsah. Arsah itu ya paling
paling valid, paling bagus. Itu metode paling bagus. Bagaimana kita mengetahui ilmu tanpa membaca? Ya, ada orang yang mengetahui tanpa mendengar. Tapi dengan mendengar. Tapi ada yang merasa tidak puas kalau saya tidak membaca sumbernya langsung, tidak puas. Misalnya ada yang berprinsip begitu. Nah, jadi kita sampai pada hal ini ya, bahwa ilmu disebutkan dalam Quran dan Sunnah itu dengan perkataan yang sangat jelas, mutlakon gitu. Ini topik yang dipilih oleh Allah untuk memulai Al-Quran dan wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ayat-ayat berikutnya, dan mengandung keajaiban. Menurut Roghib Asirjani, keajaibannya itu ada 3, yaitu karena ini topik yang dipilih oleh Allah di antara ribuan topik yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yatahaddas an qadiyatin, berbicara tentang sesuatu yang diabaikan oleh masyarakat ketika Quran itu turun. Dan yang ketiga adalah wahwa ajibun li'annahu li'annahu wasilatun ikhtarahullah min wasaili ta'allum, merupakan satu media yang dipilih dari aneka media pembelajaran untuk manusia, yaitu Al-Qiraah. Saya kira begitu sebagai pengantar ya. Tentu memang topiknya panjang kalau bicara tentang al-ilmu wa binaul umam, tetapi setidaknya pada hari ini, pagi hari ini, kita memulainya dengan membuka pandangan dan perspektif tentang bagaimana Islam itu memandang ilmu dan hubungan antara ilmu dengan membaca, dan yang kita jadikan sebagai pedoman supaya kita punya rujukan yang baik adalah karya yang ditulis oleh Dr. Roghib Asirjani, Al-Ilmu wa Binaul Umam. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.